warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi kajian kita ya, untuk bertafakur, bertadabur ya, berta'amuk tentang ajaran Islam. Ini masih tentang ilmu ya. Saya akan menyampaikan dalam kaitannya dengan rezeki paham. Rezeki itu bukan hanya duit. Kenapa kamu sholat duha biar dapat rezeki? Bayanganmu rezeki duit. Atau mungkin nasi kotak. Bukan, rezeki bukan hanya itu. Kedatangan nasi kotak, alhamdulillah rezeki, ya itu salah satu bentuk rezeki. Kamu ada yang bagi duit, rezeki gitu ya. Tapi apa rezeki hanya itu? Bukan. Salah rezeki itu bentuknya macam-macam. Rezeki kesehatan. Juga yang saya kaitkan dengan mencari ilmu ini rezeki paham. Loh apa Pak rezeki paham itu apa? Rezeki paham itu ya kamu diberikan kemurahan oleh Allah ketika kamu menuntut ilmu, membaca, mendengar, mengkaji, merenungkan, kamu paham. Kamu paham itu rezeki. Buktinya apa? Itu dalam doa menuntut ilmu kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, terus warzuqni fahma. Warzuqni fahma, ya Allah berikan rezeki kepada saya fahma, berupa kepahaman. Yakin, kamu semua ini kan mendengar apa yang saya katakan. Tapi pahamnya beda-beda. Ada yang paham 100%, ada paham 80%, ada paham 50%, ada yang paham 10%. Ngertinya memang pembukaan atau penutupan. Itu rezeki. Orang berangkat pengajian di sana dengarkan ustadz, dengarkan kiai ceramah, ketika pulang itu beda-beda. Ada yang apa yang disampaikan oleh ustadz tadi. Ingatnya hanya geguyonnya saja, guraunya saja. Ada yang ingatnya pembukaannya saja. Nah, jadi ada yang ingat ilmunya. Maka yang mendapat ilmu itu namanya rezeki. Warzuqni fahma. Kamu diterangkan oleh gurumu, kenapa ada yang ranking 1 dan ada ranking 30, nek jumlahe 30. Nek wonge 40 kok eneng wong ranking 40. Loh kok ada ya ranking kok 40? Dhuwure pol. Ranking kok 40. Itu karena mungkin rezeki paham yang dia terima itu hanya 10%, 15%. Itu radong karena tidak dapat kepahaman, tidak dapat rezeki paham. Tapi ada yang setiap dikatakan gurunya dia paham. Itu namanya jalmo limpat, seprapat tamat. Jalmo limpat itu orang yang berlipat-lipat kemampuan, seperempat jam tamat dia. Wes saya baca buku ini 3 jam, paham isinya. Ada yang membaca buku ini 2 bulan, isinya lupa semua ada. Runganti buku lembaran terakhir yang awal udah lupa. Nah, tolong sasi kayak rampung. Malsepol. Karena itu paham itu rezeki. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah berikan saya rezeki kepahaman. Kita minta pada Allah. Setelah minta itu ya jangan leha-leha. Sekolah kamu dulu atas. Lihat gurunya yang jelaskan. Lihat bawah dulu sepatune koncone. Ya. Ora paham ilmune, mengerti semut, coro. Lihat bawah meja terus. Perhatikan. Jadi kita minta kepada Allah diberikan rezeki paham itu berupaya. Kalau kamu longgar, cari kertas dicatat ilmunya. Kan ada nasihat para orang alim itu nasihatnya apa? Qayyidul uluma bil kitabah.
Ikatlah ilmu itu dengan dicatat. Itu begitu. Kalau kamu mencatat, kamu akan paham. Karena ketika nyatet itu kamu sambil membaca. Kalau fotokopi, yang pintar fotokopinya. Yang membaca menyalin dia, kamu hanya nunggu sambil menghadap ke jalan raya itu lihat yang lewat. Nah, jadi begitu. Begitu. Warzuqni fahma, jadi paham itu rezeki. Maka berdoa, ya Allah berikan rezeki kepahaman. Biar kalau kita membaca sesuatu, belajar itu bisa paham. Ya, jadi bukan hanya itu. Bahkan doa kita khotam Quran, atau doa kita setelah membaca Al-Quran itu kan kita selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu manastu alimni minhu majaltu warzuqni tilawatahu. Warzuqni tilawatahu, dan berikanlah saya ya Allah rezeki untuk bisa bertilawah. Jadi kamu ringan baca Al-Qur'an dan bacanya enak, kemudian kamu merasa tenang, itu rezeki juga. Jadi rezeki itu sekali lagi bukan hanya nasi kotak atau kamu dibagi duit itu. Rezeki itu luas sekali. Dalam menuntut ilmu, kalau kamu diberikan rezeki oleh Allah itu, ya rezeki warzuqni fahma atau warzuqni tilawatahu. Ya Allah, berikanlah saya rezeki untuk bisa bertilawah dengan baik. Kok kamu itu baca Quran ringan, mengeluarkan makhraj itu enggak berat, kamu juga merasa mudah paham. Jadi begitu. Jadi belajar itu kamu berdoa agar diberi rezeki kepahaman. Orang sama-sama mendengarkan, ketika pulang ada yang paham, ada yang tidak. Itulah namanya rezekinya berbeda-beda. Rezekinya berbeda-beda. Karena itulah kita mohon kepada Allah, kamu jangan sombong. Pak, IQ saya sudah tinggi kok. Diukur saya itu IQ saya tinggi, jadi saya enggak. Oh jangan, kita berdoa, ya Allah berikanlah kepahaman. Berikanlah kepahaman. Itu penting sekali. Kamu yang tawadhu. Maka salah satu kunci menuntut ilmu, kamu nggak boleh takabur atau sombong. Kalau kamu itu sombong, ilmu itu nggak akan masuk. Termasuk sombong itu kamu meremehkan. Kamu meremehkan. Pak guru paling nggak ada ilmunya itu, jangan begitu. Dia itu sudah lebih tua dari kamu. Lebih tua saja itu sudah beda ilmunya. Kamu kan belum pernah tua, belum tahu tuh rasanya tua. Nah, kalau yang tua sudah tahu rasanya muda. Makanya orang selalu bilang orang tua itu lebih banyak makan asam garam, artinya pengalaman hidup itu penting. Walaupun ayahmu, bapakmu, abahmu itu mungkin sekolahnya lebih rendah dari kamu, SD nggak tamat umpamanya. Tapi jangan kamu remehkan, dia ilmu kehidupan mesti punya. Makanya kamu diajar nggak boleh takabur, dinasihati nggak boleh takabur. Kamu dimarahi bapakmu lalu kamu jawab bahasa Inggris, biar bapakmu paham ya. Atau kamu bahasa Arab biar orang lain nggak paham. Jangan sombong begitu. Jangan sombong begitu. Artinya kita nggak boleh takabur, tidak boleh merasa kita itu sudah pintar. Karena Allah itu yang mengajari kita, yang memberi rezeki paham pada kita. Kalau nggak dapat rezeki paham, kamu bisa loh. Pelajaran gini ini kamu dilalai, tiba-tiba kok ingat. Oh ya tadi siang mancing kok lupa gitu ya. Pancingnya masih di sana loh. Kamu kan ilmunya jadi nggak nangkap lagi. Kamu tiba-tiba ada gangguan lagi, pikiran seliwer di pikiranmu. Jadinya kamu nggak dapat ilmu, kamu nggak dapat rezeki kepahaman itu. Nah, makanya agar kita itu ya mendapatkan rezeki kepahaman itu banyak. Jadi kalau ada ya seorang imam, seorang ulama zaman dulu, Imam Az-Zarnuji, itu yang menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Itu antara lain syarat ilmu itu ada banyak. Ada 6 itu. Akhi lan tanalal ilma illa bisitatin, ya. Kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 syarat. Salah satu syarat itu apa? Irsyadu ustadzin. Arahan dari guru. Ya, maka nggak boleh sombong kamu itu. Nggak boleh sombong. Arahan guru irsyad. Irsyad kan petunjuk ya, petunjuk dari guru. Walaupun guru itu bukan
mungkin salah itu ya enggak. Orang itu salah. Dinamai al-insan, manusia itu karena apa? Mahalul khotok wa nisyan. Karena dia nisyan, dinamai manusia itu karena khotok, salah, wa nisyan, dan lupa. Dia tempat salah dan lupa, maka namanya insan itu karena nisyan. Sumiyal insan li nisyani, dia dinamai manusia karena nisyan. Dinamai insan itu karena nisyan itu lupa. Kalau enggak lupa, bukan manusia namanya. Nah, jadi itu mesti ada yang namanya lupa manusia itu. Jadi salah juga. Karena hadis Nabi ada yang mengatakan kulu bani Adam khotoun. Setiap anak Adam pasti punya salah. Cuman sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik orang yang salah at-tawwabun. Wa khairul khotoina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu yang bertobat. Karena itu tadi memang guru mungkin saja salah karena dia manusia biasa. Tapi kita tetap menghormati. Ya, tetap menghormati. Itu salah satu adab agar kita mendapat rezeki paham. Rezeki paham. Kalau kamu itu sudah takabur ya, merasa kamu itu sudah hebat, itu ilmu sulit masuk. Juga di samping itu kamu perlu dengar apa yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan pernah mengadu kepada ustadznya. Saya pernah cerita di lain waktu dulu ya. Mengadu kepada ustadznya. Syakautu ila waqi'in su'akhifdi. Saya mengadu kepada Ustadz Waqi'. Itu Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'akhifdi. Saya pernah mengeluh, mengadukan kepada ustadz saya Waqi' itu su'akhifdi. Kok saya sulit menghafal? Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, saya kok sulit menghafal ya? Apa nasihatnya? Fa'arsyadani bi antar kil ma'asi. Maka Ustadz Waqi', Imam Waqi' itu menasihati agar meninggalkan ma'asi, jamak dari maksiat. Meninggalkan maksiat, karena maksiat itu akan mengotori. Setelah kotor, itu seperti kalau kamu itu harddisk itu kotor, depannya kotor, itu untuk membaca nggak bisa-bisa. Ngerti toh? Flash disk itu kotor, nggak bisa baca, nggak detect. Jadi apa yang didengar nggak tersimpan, komputer mati, itu ya hilang karena tidak tersave. Itu kemaksiatan itu akan ngotori itu. Jadi makanya orang yang banyak maksiat itu mesti ilmu sulit masuk. Warjukni fahma itu. Jadi rezeki paham itu kuncinya banyak sekali. Di samping kita berdoa kepada Allah, kita berikhtiar, dan di antara ikhtiarnya tadi bermacam-macam ya. Antara lain kita menghormati guru itu. Itu adab itu. Adab itu kita menghormati. Kalau zaman dulu ya, kamu nggak tahu lah anak-anak sekarang. Zaman dulu di sekolahan itu kalau gurunya datang, mungkin gurunya hanya nyepeda. Itu membawa tas, begitu sepeda itu sampai di sekolahan, murid-murid itu sudah ngerebut sepedanya untuk dituntunkan. Dan distandarkan tasnya dibawakan sampai masuk kantor atau masuk kelas. Itu guru zaman dulu. Karena sekarang sudah berbeda. Itu bukan masalah kamu membawakan atau tidak, tapi itu salah satu contoh saja bahwa orang punya adab. Kamu di kelas juga punya adab. Dalam pelajaran harus punya adab. Karena kamu mohon kepada Allah dapat rezeki. Salah satu yang menutupi rezeki itu kalau kamu itu sombong, takabur, ilmu itu nggak akan masuk. Ibarat harddisk itu nanti apa namanya di tempat untuk menyambungkannya itu kotor sehingga nggak detect. Tahu-tahu komputer mati itu nggak tersave. Itu begitu. Makanya penting itu. Kayak flash disk kan begitu toh. Di save di partisi apa yang itu masuk ke harddisk nggak bisa ke flash disk, komputer dimatikan ya hilang ilmunya. Itu karena tertutupi kotoran itu, permukaannya itu ya, permukaannya itu tertutupi kotoran. Jadi di drive-nya itu yang untuk drive itu. Jadi karena itulah maka itu ya, kamu berusaha itu. Ya insya Allah ini yang saya sampaikan, semoga menjadi tadhkirah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.